Halo para mahasiswa Universitas Terbuka Kupang, terkhususnya pada prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada mata kuliah Psikologi Perkembangan, ya, di modul yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan manusia, ya, pada kegiatan belajar 1, yaitu tentang prinsip-prinsip perkembangan. Oke, mari kita simak materi berikutnya. Yang pertama kita akan pelajari tentang batasan perkembangan, ya. Pada pendidikan anak usia dini di Indonesia itu memiliki kekhasan, ya, keunikan maksudnya, ya, dibandingkan dengan yang diterapkan di berbagai negara, ya. Ada 3 kekhasan, ya. Yang pertama adalah dilihat dari cakupan rentang usia, ya. Pada sasaran anak usia dini di Indonesia itu dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Ya, sedangkan di berbagai negara ini mencapai usia 8 tahun. Ya, itu kekhasan yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan program layanan anak usia dini di Indonesia, ya. Itu terdiri atas taman kanak-kanak itu terkhususnya pada anak 4 sampai dengan 6 tahun, ya. Kemudian pada kelompok bermain itu prioritas anak usia 2 sampai 4 tahun, ya. Dan satuan PAUD sejenis itu pada anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Ya, itu kekhasan yang kedua. Yang ketiga adalah jalur pendidikan. Nah, taman kanak-kanak itu masuk dalam jalur pendidikan formal, ya. Sedangkan pada kelompok bermain, kemudian taman penitipan anak, ya, lalu satuan PAUD sejenis itu masuk dalam jalur pendidikan non formal. Nah, itu adalah 3 kekhasan, ya, pendidikan anak usia dini di Indonesia, ya. Nah, kekhasan tersebut menjadikan pendidikan anak usia dini di Indonesia itu spesifik, ya, dalam penyelenggaraannya, dikarenakan, ya, pada setiap program layanan ini memiliki kekhasan masing-masing. Tadi ada 3 hal, tadi, ya, 3 hal kekhasan Indonesia. Nah, namun demikian semua program layanan PAUD itu memiliki tujuan yang sama. Nah, walaupun ada 3 kekhasan tadi, tapi memiliki tujuan yang sama. Apa itu tujuannya? Mengembangkan seluruh potensi anak yang mencakup aspek, ya, nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, ya, kemudian kognitif, lalu bahasa, sosial emosional, serta seni, ya, untuk mencapai kesiapan dalam mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, itu tujuan yang sama dari ketiga kekhasan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Nah, pada pendidikan anak usia dini di Indonesia itu merupakan dasar, ya, ini pendidikan dasar paling awal, ya. Ini ibaratnya guru garis depan, ya, yang memberikan pengaruh nyata, ya, pada keberhasilan di jenjang pendidikan di atasnya, ya. Jadi pendidikan yang optimal, ya, itu dimulai dari akarnya dulu, ya, dimulai dari akarnya dulu, ya. Nah, nanti di akhirnya itu di perguruan tinggi. Kalau yang melanjutkan di perguruan tinggi, ya, itu dididik lagi. Nah, itu apa yang menjadi tujuan utama tadi, ya? Ya, ada pengembangan, ya, pada seluruh potensi anak itu yang diharapkan itu. Agar apa? Agar anak itu bisa bertahan hidup dengan fakta kehidupan, ya. Kita bisa katakan fakta kehidupan, bukan harapan kehidupan, ya. Karena di dalam dunia pendidikan itu penuh dengan harapan-harapan kebaikan semuanya. Baik ilusi, fakta dihadirkan semuanya. Tapi fakta yang sebenarnya ketika anak sudah dalam puncak, ya, artinya puncak dalam kehidupannya berada pada dunia
bekerja di situ dia akan benar-benar menggunakan seluruh potensi yang ada, ya. Oleh karena itu pendidikan anak usia dini dikembangkan berdasarkan landasan keilmuan, ya, kemudian landasan yuridis, ya, sosial, budaya, dan pedagogis, ya, baik secara teoritis maupun empiris. Ini apa ya, menjadi kecocokan, ya, antar teori harapan dengan kenyataan. Tapi seberapa teori itu bisa menjawab kenyataan-kenyataan yang ada, itu masih menjadi PR. Kenapa? Karena teori sendiri punya gapnya, punya kesenjangannya. Empirical juga begitu, ya. Karena masing-masing sampel ini berbeda-beda. Sekolah A dengan karakteristik anaknya, ya. Sekolah B dengan karakteristik anaknya. Walaupun di usia yang sama, tapi punya gap. Ya, kenapa? Karena mental manusia itu berbeda-beda, tidak bisa samakan. Ya, misalkan anak dari kampung A di kota, misalkan seperti itu, ya. Anak kota sama anak desa apa sama? Tidak, ya. Berbeda cara perkembangannya. Artinya perkembangan kognitifnya itu berbeda, apalagi sosial emosional dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu definisi apa sih psikologi perkembangan itu, ya, menurut beberapa para ahli, ya. Menurut Monks, ya, psikologi perkembangan itu lebih mempersoalkan prediktor secara umum, ya, yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi di dalam diri pribadi seseorang, dengan menitik beratkan pada hubungan antara kepribadian dan perkembangan, ya. Kemudian menurut David, ya, mengungkapkan psikologi adalah salah satu cabang, ya, psikologi pada beberapa studi, ya, fisik, kognitif, dan sosial yang merubah perjalanan hidup manusia, ya, ya, dan berkelanjutan dari bayi, ya, sampai dengan kematian, gitu ya. Nah, kemudian Linda itu mendefinisikan psikologi perkembangan itu adalah salah satu cabang psikologi yang pelajari cabang psikologi yang pelajari perkembangan dan perkembangan struktur jasmani, ya, baik perilaku dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak terbentuknya makhluk ini melalui pembuahan hingga menjelang mati, gitu ya. Nah, ini sama dengan Linda, ini sama dengan David, ya, sama dengan David dalam mendefinisikan psikologi perkembangan, gitu ya. Em, dengan definisi-definisi tersebut, Bapak Ibu bisa bisa mencocokkan apakah definisi tersebut cocok, ya, atau tidaknya, ya, dengan definisi psikologi perkembangan. Ini kan psikologi kan ilmu perilakunya, perkembangan kan ini ilmu dari medis, ya, biologis, ya, klinis, ya, dikawinkan. Ya, kita pelajari struktur anatomi kan dengan perkembangan manusia itu dari dalam, ya, pergerakan-pergerakan, ya, pergerakan tulang, gitu ya, otot-otot, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Sehingga kita bisa melihat ada perubahan-perubahan, ya, dalam perkembangan dari manusia dan sebagainya, yang menjadi keterkaitan antara ilmu perilaku dan ilmu biologi. Kemudian psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari proses perkembangan individu dari pembuahan sampai dengan akhir hayat, masih dengan pemahaman seperti itu. Lalu perkembangan itu pola perubahan yang dimulai dari pembuahan dan terus berlanjut selama masa hidup manusia. Karena sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, namun juga melibatkan kemunduran. Ini diartikan kita masih muda itu apa ya, artinya kita masih kelihatan segar dulu, ya, masih muda nih kita kelihatan masih segar. Tapi ketika kita sudah semakin remaja, ya, dewasa awal, dewasa akhir, kemudian penuaan, ya, kita udah mulai loyo gitu, ya, artinya sudah mulai turun degradasi gitu. Ya, mulai kita sangat kuat, kekar, ya, tapi ada masanya di mana kita udah turun. Ya, artinya memori kita juga udah mengalami penurunan, ya, demensia, gitu ya.
Kalau awalnya kita memori kuat sekali, ya, ketika orang ngomong apa itu ya, atau kita berikan kepada siswa itu, bahasa-bahasa yang kita sampaikan tuh tertanam tancap kuat di alam bawah sadar. Tapi ketika udah usia-usia tua, omong baru sedetik ya, nanya lagi gitu. Ya, tapi seperti itulah kita punya apa ya, proses perkembangan kita ya. Santrok sendiri mengatakan perkembangan ada pola perubahan dari biologi, kognitif, dan sosial emosional yang dimulai sejak pembuahan dan berlanjut sepanjang rentang kehidupan, ya, yang melibatkan pertumbuhan. Ya, kemudian perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur ya dan fungsi tubuh yang lebih kompleks ya, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pengalaman dan proses pematangan ya. Dan juga perkembangan itu berkaitan juga dengan kemampuan gerak, intelektual, sosial, dan emosional ya. Dan juga perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan ya, ya seperti itulah ya. Kita sudah mulai merasakan apa ya, bertambahnya kemampuan sama keterampilan kita ya, seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu kita juga akan merasakan seperti itu. Kemudian uh, dari Hurlock sendiri menulis bahwa perkembangan itu merupakan serangkaian perubahan secara progresif ya, yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman atau belajar. Dan perkembangan itu harus ada proses pengalaman ya. Pengalaman atau belajar yang didapatkan anak itu di sekolah, di pendidikan formal. Kalau pendidikan tidak formal itu kan di lingkungan sekitar orang tua, itu kan pendidikan tidak formal tuh yang mendidik anak itu. Ya, anak itu mendapatkan pengalaman-pengalaman, baik reward yang diberikan, hadiah, atau hukuman atau punishment diberikan oleh orang tua, itu anak akan belajar. Lama kelamaan itu anak akan ada proses kematangan ya. Nah, dalam proses perubahan yang dialami individu di sepanjang hidupnya yaitu mencakup dua proses. Yang pertama adalah pertumbuhan, evolusi. Evolusi yang dominan pada masa bayi dan anak-anak ya. Itu yang pertama, evolusi pertumbuhan. Yang kedua adalah kemunduran di fase akhir. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, itu adalah apa ya? Kalau dikatakan Hurlock itu proses perubahan itu ya. Jadi seiring dengan terjadinya pertumbuhan atau perkembangan, maka individu juga mengalami kemunduran yang dialami individu ini. Itu karena sering tidak tampak, terutama pada usia awal ya, yang baru. Kemudian kelihatan setelah individu masuk usia pertengahan. Kalau awal itu memang belum tampak, tapi kalau sudah mulai di usia pertengahan itu sudah mulai nampak. Tapi tergantung usia pertengahan, kita melihat misalkan 100 tahun gitu. Umur kita 1 abad misalnya, itu seperti itu. Pertengahannya 50 gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari 50 ya 25. Tergantung umur kita panjangnya di mana, teman-teman. Ya, tapi itu menyangkut dengan apa ya? Bagaimana kita hidup di bumi itu ya. Ini kan dari ilmunya manusia ya, memprediksikan kira-kira kita ini bisa bertahan hidup sampai usia berapa tahun. Baru kelihatan di tengah-tengah tuh pada usia berapa yang tampak kita udah mulai mengalami degradasi atau penurunan dalam pertumbuhan kita. Kemudian perkembangan itu merupakan proses perubahan ya, yang diakibatkan dua hal, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang saling berkaitan. Menurut Craig, itu pertumbuhan adalah peningkatan pada ukuran, kemudian fungsi dan kompleksitas fisik yang mengarah ke titik kematangan, terutama menunjuk pada perubahan fisik seperti pertambahan tinggi dan berat badan. Itu yang dilihat dari fisiknya. Kemudian apa ya, pertumbuhan itu lebih berkaitan dengan ukuran tubuh. Nah, pertumbuhan lebih berkaitan dengan ukuran tubuh serta fungsi fisik ya. Sedangkan perkembangan pada sifat-sifat khas dari gejala-gejala psikologis yang tampak. Psikologis itu gejala-gejala mental. Jadi antara mental sama fisik itu saling berhubungan, saling berkaitan. Maksudnya seperti itu. Menurut
Maus itu menuliskan bahwa perkembangan psikologis itu merupakan suatu proses yang dinamis, ya. Dan juga objek psikologi perkembangan adalah perkembangan individu sebagai person atau pribadi. Ya, dalam proses tersebut, sifat individu dan sifat lingkungan menentukan tingkah laku apa yang akan menjadi aktual dan terwujud. Jadi sifat-sifat lingkungan ini lingkungan yang positif sama lingkungan yang toksik atau racun, di mana anak itu berpijak, anak itu melangkah, anak itu mencoba untuk mengenal lingkungan-lingkungan tersebut. Nah, sehingga kematangan itu berbeda-beda pada setiap anak, ya, berbeda-beda pada setiap anak. Nah, ada anak yang berada dalam lingkungan yang toksik, apakah pemikirannya menjadi toksik? Atau anak yang berada dalam lingkungan positif, apakah dia akan positif? Ya, itu yang perlu kita lihat dulu, ya, benar-benar di lapangan itu yang menjadi refleksi bagi teman-teman, ya. Artinya di lingkungan sekolah itu sudah positif dilihatnya, tapi ketika di dalam orang-orangnya atau figur-figurnya atau bapak ibu gurunya yang menjadi pendidik untuk anak usia dini, artinya peserta didik bapak ibu ya di sekolah, ya, itu gimana, ya. Itu artinya kita perlu melihat hubungan, ya, hubungan antar manusia ini kan kita tidak bisa artinya kita tidak bisa langsung mempanis bahwa lingkungan aman semua gitu, ya. Tapi namanya manusia ini kan punya perasaan, punya pikiran, kan berubah-ubah, ya. Kita juga punya mood, ya, mood dan juga gangguan-gangguan psikologis lainnya, ya. Seiring dari perkembangan kita, ya, pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai seorang manusia, ya, ada masa-masa di mana kita akan mengalami error, ya, akan mengalami error, ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan error itu karena itu dipengaruhi oleh biologis kita, ya, dipengaruhi biologis kita. Nah, ini perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, ya. Jadi pertumbuhan tadi, ya, itu proses pertambahannya pada ukurannya. Kalau perkembangan itu proses perubahan pada fungsinya, ya, fungsi. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan itu kuantitatif dan kualitatif. Contohnya pada pertumbuhan nih, bertambahnya tinggi badan, kemudian pergantian gigi susu menjadi gigi dewasa, ya, kemudian bertambahnya diameter lingkar kepala dan sebagainya, ya, dan macam-macam. Kalau perkembangan itu berbicara, jadi ada bertambahnya kosakata, ya, kemudian pengucapan kosakata baru yang semakin jelas, ya. Bertambahnya kosakata itu kuantitasnya, ya, mulai nambah, dia mulai banyak, ya. Hitungnya kosakata dari A sendiri, ya, nah, itu sudah sekitar 10, dia udah bagus. Nah, pengucapannya, ya, kayak artikulasinya, ya, itu udah jelas atau belum, atau bapak ibu latih dari A sampai Z, itu artikulasinya udah jelas belum, ya. Kemudian gerak, ya, terengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan dan berlari, itu dari si perkembangannya, ya. Jadi ini sudah bisa teman-teman melihat, ya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang saling berkaitan antara satu sama lainnya, tidak terpisah. Ini satu menjadi satu kesatuan. Kalau pertumbuhan sendiri, ya, itu, ya, kita udah tidak tahu lagi, ya. Ya, nah, jadi ini adalah diri kita yang memiliki hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya kita akan pelajari tentang perkembangan juga, ya, tapi lebih spesifik lagi. Tadi kita pelajari tentang definisi-definisinya, ya, definisi dari psikologi perkembangan menurut beberapa para
perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, dan ini adalah perkembangan dilihat dari apa ya eh, dua hal ya, baik sifatnya adaptif maupun sifat secara sistematis ya. Untuk adaptif di sini dimaksudkan adalah menghadapi kondisi-kondisi kehidupan ya. Misalnya mengapa bayi kemudian itu bisa berjalan ya. Jadi hal ini tentulah untuk mendukung proses mobilitas ya si bayi, karena sejalan dengan bertambahnya usia, kemudian adanya keinginan untuk mengeksplorasi ya seseorang akan semakin meningkat ya. Jadi keinginan eksplorasi seseorang ini, keinginan eksplorasi si bayi itu ya untuk mengeksplor ya, ya untuk mengeksplor ke sana kemari gitu ya, semakin meningkat. Dan tidak mungkin ya bagi si kecil untuk terus mengandalkan orang lain ya, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Dia harus beradaptasi dengan apa ya, kekuatan tubuhnya, fisiknya itu ya, bagaimana dia merangkak ya, kemudian proses merangkak ke jalan gitu kan, proses panjang itu ya, dari nol sampai dengan 1 tahun dan 2 tahun ke atas ya. Nah, kalau secara sistematis itu berkesinambungan dan juga terorganisir. Ini contohnya begini, contohnya itu perkembangan bicara pada anak ya. Jadi kemampuan bicara itu diperoleh melalui perkembangan yang bertahap dan saling berkoneksi ya. Mulai dari membuat bunyi-bunyi suara, misalkan a, o, u. Nah, ini setiap anak punya apa ya, bahasa-bahasa lucunya mereka gitu ya. Dia udah mulai berceloteh nih dari a, o, u, lalu kemudian mama, mah, 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 ta, ta, ta. Tapi itu kembali lagi pada kita sebagai orang dewasa yang memberikan stimulus. Mama, anak itu akan memperhatikan dengan apa ya, panca indera matanya untuk melihat pelafalan atau gerak mulutnya kita ya. Kemudian anak mencoba untuk mendengar, menyimak dengan baik. Nah, di situ nanti ada komunikasi antara orang tua dengan si kecil. Ya, dari bicara dari masih a, o, u, lalu mama, 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 nanti perlahan-lahan udah mulai satu kata mama, papa ya. Tapi setiap anak berbeda-beda, ada yang sudah bisa mamanya lancar tapi papanya belum ya. Itu apa ya, artinya tidak ada perkembangan bicara dimulai dari berbicara dengan satu kata terlebih dahulu ya, baru kemudian membuat bunyi-bunyi suara, belum. Jadi masih dalam tahapan proses awal dulu ya, masih dengan artikulasi a, o, u, pelan-pelan kayak gitu ya. Ya, kadang kita mendengar suara anak itu ketika anak berbicara itu tidak jelas tapi biasanya hal seperti ini bapak-bapak ini agak kesulitan dalam memahami bahasa si kecil gitu ya. Tapi mama-mama langsung dapat ya, langsung dapat ngerti maksudnya ini itu bedanya ya. Bedanya bapak-bapak itu sulit sekali untuk bisa memahami bahasa bayi ya, ini batin ya. Artinya ke batin anak di dalam kandungan kan 9 bulan tuh, itu sudah ibu sudah komunikasi dengan si kecil itu, jadi udah bisa langsung nangkep. Tapi si ayah kan beda ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tujuan mempelajari perkembangan manusia. Ini ada sekitar 4 ya. Yang pertama itu adalah gambaran. Gambaran itu misalnya gini, ketika kita mengatakan bahwa si A ya sudah dapat berjalan di usia 10 bulan ya. Kemudian si B itu berusia 3,5 tahun, sering memukul teman di kelas. Nah, si A belum bisa bicara hingga usia 4 tahun. Berarti kita sedang memberikan gambaran tentang perkembangan anak
Kemudian penjelasan nih. Penjelasan ya, penjelasan itu mm-mm. Ya, selanjutnya kita mencoba untuk mencari tahu mengapa sih si Harin itu sudah bisa berjalan di usia 10 bulan, ya, dan juga mengapa sih si Aktar ya sering memukul teman di kelas, atau mengapa si Ana belum bisa bicara di usianya keempat. Itu kita sedang memberikan penjelasan dari perkembangan yang terjadi pada anak. Ya, itu penjelasannya. Karena kita sudah mulai tanya-tanya kenapa nih, kenapa nih, kenapa nih. Ya, awalnya kita cerita dulu, oh si Ana sudah bisa jalan ya. Oh, ya itu gambaran, kita dapat gambaran dulu. Kemudian kita tanya mengapa itu, kita mulai menjelaskan dalam diri kita kenapa ya kok bisa gitu ya. Nah, kemudian dari gambaran dan penjelasan yang didapat oleh kita itu kita mencoba untuk membuat ramalan. Ya, kita ramal apa itu? Nah, si Ana itu diprediksi akan memiliki masalah dalam bidang akademiknya nanti. Oh, ternyata dari gambaran sama penjelasan tadi kayaknya ada masalah ini sama akademiknya. Atau si aktor ini diprediksi dapat menjadi anak yang ya apa ya obsesional ya jika perilaku tidak segera ditangani. Ini pilihan nih. Kalau tidak segera tangani berarti ada bahayanya juga gitu ya. Nah, pada akhirnya dengan mempelajari perkembangan manusia itu kita dapat mengupayakan intervensi. Nah, ketika itu sudah kita dapat gambaran. Ya, misalkan kita melihat langsung ya, menyaksikan atau kita mendengar cerita dari teman, oh kita dapat gambaran anak ini. Kita diceritakan, oh gelisah kita. Kemudian kita mulai bertanya satu sama lain, kenapa ya anak ini? Itu saling kita mencoba untuk menggali penjelasan-penjelasan itu. Kemudian kita ramal, aduh kalau kayak gini ini ada masalah sama ini, jangan-jangan anaknya gitu kan. Kemudian kita udah mulai intervensi apa nih yang tepat ya. Nah, sehingga anak tersebut bisa berkembang secara optimal. Kita udah melakukan intervensi. Ya, kita mulai anjur-anjur dia dengan misalkan dengan terapi modifikasi perilaku untuk menurunkan perilaku agresifnya, atau menganjurkan si anak untuk mengikuti terapi bicara ya, serta pemeriksaan lebih lanjut ke psikolog ataupun ke psikiater gitu ya, orang-orang yang memahami tentang proses mental ya, proses mental, dan juga bisa membantu dari sisi terapi dan juga obat-obatan misalkan seperti itu. uh, Itu tujuan kita belajar perkembangan manusia, fokusnya pada anak orang lain ya. Tapi kita juga harus bisa melihat ke dalam diri kita, seperti saya bilang tadi di awal tadi. Sebelum kita melihat tentang gambaran orang lain, melihat tentang perilaku orang lain, kita juga melihat gambaran diri kita kayak gimana gitu ya. Intervensinya gimana kalau kita orang muda, oh, teman-teman bilang saya ini orangnya mudah marahan segala macam, mudah emosional segala macam. Oh, intervensinya gimana ini? Kalau orang mau intervensi kita kan rasanya kayak kurang begitu pas ya. Alangkah baiknya intervensi diri sendiri. Oh, itu kalau kita sebagai seorang guru, ya sebagai seorang guru, ya. Kalau kita sebagai seorang guru mengintervensi kepada peserta didik kita, kita rasanya intervensinya enak-enak aja, ya lebih plong-plong saja gitu ya. Kadang ada guru yang kurang begitu memahami bagaimana efek dari intervensinya. Yang penting dia lakukan udah benar gitu. Yang perlu guru harus hati-hati adalah intervensi yang diberikan perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Misalkan di tempat Bapak Ibu tidak ada psikolognya, tidak ada psikiaternya. Nah, Bapak Ibu kan sebagai penanggung jawab ya di sekolah ya. Itu yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan baik-baik, matang-matang sebelum Bapak Ibu memberikan intervensi perlakuan. Ya, misalkan tadi anak yang melakukan tindakan agresif pada temannya, bullying misalkan seperti itu, baik verbal, fisik, ya, sosial, ya, ya kepada temannya. Ya, intervensi Bapak Ibu gimana? Jadinya Bapak Ibu marah kepada anak lalu pok. Nah, anaknya nangis. Ya, jangan sampai ya nanti malah tambah repot lagi malahan ya. Nanti
Preventifnya gimana? Bapak Ibu kalau kalau ditegur satu kali ya bersyukur Bapak Ibu. Tapi kalau sampai dua tiga kali atau empat kali, Bapak Ibu siap-siap nih. Bapak Ibu masih masih aman tidak di tempat kerja? Ya, itu ngapa ya kita harus refleksi ke dalam diri karena kita manusia Bapak Ibu, kita juga punya errornya. Ya, tapi jangan sampai errornya kita itu menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu alasan utama kita ketika kita pok anak loh kita bilang saya lagi error nih, emosi saya lagi tidak stabil. Karena tidak bisa di apa ya, tidak bisa dibiarkan juga ya Bapak Ibu ya sebagai alasan-alasan itu. Artinya kita sebagai orang yang dewasa itu sudah ngerti, dianggapnya begitu, udah ngerti. Ini kita orang ngerti. Orang yang bekerja dalam dunia pendidikan tuh dikatakan orang yang mengerti. Jadi apapun intervensi kita secara punishment yang kita lakukan dan itu berakibat fatal pada anak secara mental dan fisik, maka kita harus mempertanggungjawabkan perilaku kita di ranah hukum. Bisa jadinya seperti itu. Ya, ini perlu dipertimbangkan. Ya, intervensi-intervensi yang mau kita berikan. Yang berikutnya, Hurlock ya menuliskan tujuan psikologi perkembangan. Ya, yang pertama itu menemukan perubahan-perubahan apakah yang terjadi pada usia yang umum dan unik dalam penampilan anak, kemudian dan dalam perilaku anak, minatnya dan tujuan masing-masing pada periode perkembangan si anak. Ya, itu tujuan perkembangan yang pertama. Yang kedua adalah menemukan kapan perubahan-perubahan itu terjadi. Ya, waktu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menemukan sebab-sebabnya. Ya. Lalu yang keempat menemukan bagaimana perubahan itu mempengaruhi perilaku. Ya. Kemudian kelima adalah menemukan dapat atau tidaknya perubahan itu diramalkan. Yang keenam adalah menemukan apakah perubahan itu bersifat individual atau individu itu sendiri atau secara universal umum. Ya. Misalkan yang di sana tempat si A, kota A misalkan seperti itu, anak-anak apa ya pada jatuh sakit. Nah, tempat sini anak-anak jatuh sakit juga. Tempat C juga anak jatuh sakit juga. Itu berarti secara universal. Kalau cuma dia sendiri yang jatuh sakit berarti individu. Ya. Nah, kemudian ya mulsuhada ada manfaat ya dalam mempelajari psikologi perkembangan. Ada 5. Yang pertama itu pengetahuan tentang perkembangan itu dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan juga remaja. Misalkan psikologi perkembangan memberitahukan kepada kita ya, kapan biasanya anak mulai berbicara dan kapan anak sekolah mulai mampu berpikir secara abstraksi. Ya. Kemudian kedua adalah pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita ya dalam memberikan respons yang tepat terhadap perilaku anak. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita mengenai kapan perkembangan moral, sosial, emosional secara normal yang sesungguhnya dimulai. Yang keempat adalah studi perkembangan itu dapat membantu kita memahami diri kita sendiri. Yang kelima adalah psikologi perkembangan memberikan wawasan dan pemahaman sejarah hidup kita sendiri. Ya, seperti yang saya tadi ulang-ulang terus ya. Itu tadi manfaat dari kita pelajari psikologi perkembangan. Ada aspek-aspek perkembangan ya. Jadi perkembangan itu sebenarnya tidak terjadi dalam kotak yang terpisah-pisah ya, namun untuk menyederhanakan dan mempermudah pembahasan, perkembangan seringkali dibagi ke dalam beberapa aspek ya. Nah, menurut ahli Dodge itu membagi area perkembangan ke dalam 4 aspek ya. Aspek sosial, emosional, ini disatukan sosial emosional karena hubungan kita dengan orang lain itu membutuhkan adanya emosi, perasaan ya, tidak gitu sosial gitu ya, emosinya terpisah gitu.
ya itu nanti kita jadi individu yang tidak punya perasaan dengan orang lain gitu ya. Kemudian aspek fisik ya, kemudian kognitif, pikiran dan bahasa, komunikasi ya. Pada pendidikan TK di Indonesia itu dibagi menjadi 6 aspek ya. Pada aspek perkembangan fisik, kemudian bahasa, kognitif, sosial emosional, seni, moral dan nilai-nilai agama. Ada ya, artinya ditambahkan menjadi adanya bagian seninya, moralnya dan nilai agamanya. Ini pendidikan TK Indonesia. Kenapa? Karena memang penting ya adanya seni, moral dan nilai agama. Uniknya dapat itu ya. Nah, moral dan nilai agama itu lebih pada Pancasilais ya, Pancasila gitu. Kemudian pada santrok itu aspek perkembangan dibagi menjadi aspek biologi, kognitif dan sosial emosi. Bolk sendiri menjadi aspek fisik ya, kognitif serta emosional dan sosial. Santrok di tahun 2010 itu berkembang menjadi empat ya, menjadi empat. Bahasa, biologi, kognitif dan sosial emosional. Jadi dalam Santrok 2009 sampai sama 2010 itu ada perubahan analisa oleh si Santrok itu. Yang sebelumnya tidak ada aspek bahasanya, Santrok 2010-nya ditambahkan aspek bahasanya. Ya iya, mau ngomong pakai apa kalau cuma biologi, kognitif, sosial, emosional, kok tidak bisa ngomong-ngomong. Gimana komunikasinya gitu ya. Ya kan itu memang ahli, memang ada kesalahan juga, wajar. Kita juga pasti punya kesalahan dalam menganalisa. Delayani perkembangan dibagi dalam 5 kelompok besar ya. Ada fisik motorik ya kan, ada fisik motorik juga ya. Kita punya fisik tapi kalau kita tidak gerakan ya gimana? Kognitif tak pikiran toh. Sosial emosional seperti tadi ya, ada hubungan kita untuk bersosial kan kita mentransfer emosi ya, bahasa komunikasi kita biar orang ngerti apa yang kita maksudkan, bahasa verbal maupun bahasa tubuh ya. Kemudian ada moral dan agama. Moral itu aturan ya, dalam kehidupan kita di lingkungan itu pasti ada aturan-aturannya. Agama itu kan keyakinan kita ya, imannya kita. Nah ini setiap ahli itu saling saling melengkapi antara satu sama lain itulah ya. Jadi itu menariknya dari kita melihat dari berbagai ahli ya, agar kita bisa ngerti tidak dalam satu bagian saja, tapi ada beberapa bagian ternyata bisa saling melengkapi ya. Nah ya, pembagian aspek ke dalam jumlah yang lebih sedikit bukan berarti meniadakan beberapa aspek yang sebelumnya telah disebutkan ya. Pada aspek fisik itu berkaitan dengan pertumbuhan tubuh dan otak, kapasitas sensoris kita, lalu keterampilan motor kita dan kesehatan kita. Kemudian pada aspek kognitif itu pikiran, itu mempelajari tentang atensi, perhatian, memori, ingatan, pemecahan masalah, problem solving. Kasus-kasus yang ada kita bisa menyelesaikannya, itu pencari masalah. Proses berpikir kita melihat dari pendekatan mana nih, A, B, C ya, karena masing-masing pendekatan orang berbeda-beda dalam melihat satu kasus. Kemudian penalaran itu termasuk di dalamnya, penalaran moral ya, kreativitas dan bahasa. Kreativitas butuh teman-teman, kreativitas tanpa batas. Kalau tidak ada kreativitas, kita cuman melihat warnanya merah saja atau hitam saja, kurang, itu tidak unik ya. Kemudian pada aspek psikososial ini meliputi perkembangan emosi ya, kepribadian dan juga adanya hubungan kita dengan sosial. Itu 3 aspek ya, yang bisa sedikit kita gambaran kita bisa lebih enak lihat gambaran besarnya gitu. Nah kemudian Santrok itu mengatakan bahwa ada pola perkembangan anak itu sangat kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses ya, biologis, kognitif, sosial, emosional. Pada proses biologis menghasilkan perubahan pada tubuh anak dan mendasari perkembangan otak, pertambahan tinggi dan berat badan, keterampilan motorik dan perubahan hormon pubertas. Ya. Ini warisan genetik memainkan peran yang besar. Kemudian pada proses kognitif itu melibatkan perubahan dalam pikiran, kecerdasan
kecerdasan dan bahasa anak. Jadi dalam proses perkembangan kognitif itu memungkinkan anak yang sedang tumbuh untuk menghafal sebuah puisi, kemudian mengetahui cara memecahkan masalah matematika, menemukan strategi yang secara kreatif, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang saling berkoneksi atau saling berhubungan. Itu dalam proses kognitif. Kemudian dalam proses sosial emosional itu melibatkan perubahan hubungan anak dengan orang lain. Kemudian ada perubahan emosi ya, dan juga perubahan kepribadian. Kemudian pengaruh pengasuhan orang tua terhadap anak ya, kemudian ada serangan agresif anak laki-laki terhadap teman sebayanya, kemudian ada perkembangan ketegasan anak perempuan ya, dan perasaan gembira remaja setelah mendapatkan nilai yang baik. Semuanya mencerminkan proses sosial emosional dalam berkembang ya. Kemudian ada proses biologis, kognitif, dan sosial emosional itu saling terkait erat. Ternyata seperti itu ya, saling berkaitan erat. Perhatikan seorang anak yang tersenyum, yaitu sebagai respon terhadap sentuhan orang tua. Respon ini bergantung pada proses biologi. Artinya apa? Sifat fisik dari sentuhan dan respon terhadap si kecil itu ya. Pada proses kognitif itu dimaksudkan adalah kemampuan untuk memahami tindakan yang disengaja. Nah, ini ada unsur sengaja dan tidak sengaja. Kalau sengaja itu sadar. Ya, kita sentuh gini kita sadar. Ya, kalau kita membalik belakang lalu tiba-tiba kita bersentuhan dengan orang, kita tidak tahu orangnya di belakang kita atau berada di samping kita, itu berarti tidak disengaja ya. Tapi tergantung dulu kita melihatnya dari sudut pandang mana, antara sengaja dan tidak sengaja, sebagai pelakunya atau sebagai saksinya atau sebagai si korbannya ya, untuk melihat tindakan-tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Kemudian dalam proses sosial emosional itu tindakan tersenyum itu seringkali mencerminkan perasaan emosional yang positif, dan tersenyum itu membantu menghubungkan kita dengan cara yang positif dengan manusia lain ya. Nah, jadi kita menggunakan cara-cara apa agar kita bisa dilihat guru yang seperti apa, anak menunjukkan anak yang seperti apa. Anak-anak ini kan polos, mereka akan menunjukkan yang sebenarnya ya. Kalau misalnya mereka tidak suka, mereka menunjukkan tidak suka. Nah, kitanya gimana ya? Ya kita juga saling saling melihat bagaimana perkembangan kita antara satu sama lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah periode rentang kehidupan ya. Jadi pembagian rentang kehidupan ke dalam sejumlah periode itu merupakan suatu konstruksi sosial ya, kita yang bagikan. Kalau kita tidak bagikan, kita tidak ngerti. Maka tadi konstruksi sosial, kita juga bisa tahu apa yang kita bagikan itu, kita jadi ngerti secara sosialnya. Oh, anak ini 1 tahun, oh anak ini 2 tahun, oh anak ini 3 tahun. Jadi udah ngerti kita di sekolah. Jadi secara tingkatan pendidikan kita udah bisa langsung mengklasifikasikan anak ini masuk di kelas berapa pada rentang usianya gitu ya. Karena ada unsur budaya dan atau tidak masyarakat tertentu ya, itu penting. Kadang juga harga diri gitu ya. Oh, anak 1 tahun sama anak 2 tahun, yang kakaknya yang mana, adiknya yang mana? Oh, adiknya 1 tahun, kakaknya 2 tahun ya. Jadi ketika mau komunikasi antara adik sama kakak itu berbeda. Kakak ke adik cara komunikasi beda, adik ke kakak cara komunikasi beda. Yang sopan yang mana? Yang ngajarin. Yang kakak apa yang adik? Ya, jawabannya kakak yang memberikan contoh kepada adiknya bicara sopan kayak gini ya, sehingga adiknya ngikutin kakaknya ya. Ya, kalau gitu siapa suruh jadi kakak? Selalu disalahin ya kalau jadi kakak ya. Ya itu untuk konstruksi sosial, fakta di lapangan. Jadi ya um, ya. Nah, di Indonesia itu pembagian secara formal sejauh ini tampaknya juga belum ada ya. Nah, ini kan dari luar negeri ya, Papalia ini dari luar negeri. Periode pranatal sampai dengan remaja itu luar negeri yang bagi. Nah, Indonesia belum ada. Hanya saja kita tuh mengenal adanya berbagai istilah ya, yang menggambarkan tentang usia tersebut ya. Seperti batita, bayi 3 tahun, balita, bayi 5 tahun, dan anak baru gede.
ini usia remaja kalau ABG. Lansia udah pada tua-tua. Kita cuma gitu-gitu aja. Itu lebih gampangnya kita gitu. Ya, ya kalau kita sebut dari konsepsi hingga lahir, prodi prenatal. Rumit nih kitanya ngerti. Tapi kalau kita bilang batita, ngerti kita. Oh, atau balita. Pada umumnya kan rata-rata menggunakan balita, jarang menggunakan batita. Anak balita. Ya, jadi kita melihatnya di situ. Kita lebih gampang nih, lebih masuk ke budaya Indonesianya. Ya, nah itu kan masyarakat di Barat. Kalau Indonesia kita sederhana-sederhana saja, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini periode perkembangan apa ya dari sepanjang hidupnya kita sebagai seorang manusia ya. Nah ini dari santrok ya, dari usia kita masih di dalam kandungan ya, periode prenatal tadi ya, periode prenatal tadi ya, sampai kita udah teot-teot di usia 60 sampai 70 tahun ya. Tapi kalau Bapak Ibu ya, kalau sudah sampai usia 60 70 tahun sampai 100 tahun itu bonus. Bahkan ada yang sudah tua juga waktu pas doa mintanya kapan saya dipanggil Tuhan. Ya, mungkin rasanya udah selesai, udah saya di bumi udah dapat cucu gitu ya. Ya itu kalau udah orang udah rasa bahwa apa ya, mindfulnessnya udah dapat ya, psikologi positifnya udah dapat, dia udah dapat semua yang dia mau. Lantas kenapa saya masih tetap hidup? Ada yang sampai segitu ya. Pasti kembali pada masing-masing manusia ya. Kalau kita ini kan masih berdoa, kita punya anak masih kecil ya, Tuhan jangan dulu panggil Tuhan, semoga di anak saya di usia remaja sampai nikah saya masih ada, kita doanya gitu. Ya karena kita manusia ini adalah makhluk pencemas, karena kita tahu secara dalam kita mempelajari tentang keagamaan kita itu ya, Tuhan ya yang memberikan kita napas kehidupan, dan dia Tuhan yang mempunyai hak untuk menarik jiwa kita dan game overkan kita di bumi. Jadi kita cemas sudah ya. Kalau kita masih jomblo mungkin udahlah nyantai aja gitu, kapan Tuhan panggil terserah. Tapi kalau udah punya anak ya, itu mikirnya panjang-panjang itu. Doanya panjang-panjang napasnya gitu ya. Ya. Nah, eh, menurut Santrok ya, periode rentang kehidupan itu dibagi dalam beberapa periode ya. Ada masa bayi itu dari lahir ya hingga 18 sampai dengan 24 bulan ya. Kemudian pada masa kanak-kanak awal ini disebut masa-masa apa ya, tahun-tahun prasekolah gitu ya. Berlangsung dari akhir masa bayi hingga sekitar 5 tahun. Jadi selama periode ini tuh anak-anak menjadi lebih mandiri ya, sudah bisa mengembangkan keterampilan kesiapan sekolah ya, dan menghabiskan banyak waktu dengan teman sebaya. Jadi kelas 1 biasanya menandai akhir-akhir masa kanak-kanak awal. Jadi yang berikutnya adalah masa kanak-kanak tengah dan akhir. Itu kadang-kadang disebut tahun-tahun sekolah dasar. Ya, berlangsung dari usia 6 sampai dengan 11 tahun. Ya, itu anak-anak mulai menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan matematika. Ya, jadi prestasi itu menjadi tema yang lebih utama dan pengendalian diri lebih meningkat lagi. Kemudian yang berikutnya adalah pada masa ini anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan dunia sosial yang lebih luas di luar ya, dari luar keluarga mereka. Jadi masa remaja itu merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi masa ini dimulai sekitar usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir sekitar usia 18 hingga 21 tahun. Kemudian masa remaja dimulai dengan perubahan fisik yang cepat ya, termasuk pertambahan tinggi dan berat badan, kemudian ada perkembangan fungsi seksualnya, dan remaja secara intens itu mengejar kemandirian dan mencari identitas mereka sendiri. Jadi pemikiran remaja itu menjadi lebih abstrak, logis, dan idealis. Nah, ini sekedar pemahaman saja Bapak Ibu ya, sampai ke apa ya, masa remaja sampai ke dewasa ya. Ya kan Bapak Ibu kan memahami tentang anak usia dini ya. Jadi 0 sampai dengan 6 tahun.
masuk SD kelas 1 itu tak dulu ya. Jadi dipahami dari bayi juga ya, dari bayi sampai dengan usia 6 tahun itu dulu ya. Jadi itu yang menjadi batasan di mana guru-guru anak usia dini sama guru-guru di tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi ya. Sehingga ketika memasukkan materi itu bisa dilihat dari dari apa yang dibagikan periode itu oleh Santrok tadi. Oh, anak ini usia uh, usia 5 tahunan. Oh, berarti periode anak ini menjadi lebih mandiri. Kita lihat anaknya mandiri enggak? Tidak ya. Kemudian anaknya sudah keterampilan kesiapan sekolah seperti belajar, mengikuti instruksi dan identifikasi huruf ini gimana dalam kesehariannya. Lalu dia menghabiskan banyak waktu sama teman sebaya atau sendiri. Itu yang perlu lihat teman-teman lihat ya dalam proses perkembangan anak. Prinsip-prinsip perkembangan ya, dalam prinsip perkembangan itu ada 7 ya. Yang pertama adalah perkembangan proses perubahan sepanjang hidup. Maksudnya adalah setiap periode dari rentang kehidupan dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada periode sebelumnya dan apa yang terjadi pada saat ini. Itu akan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Periode yang sebelumnya sama periode saat ini itu saling mempengaruhi. Ya. Sebagai contoh itu memiliki orang tua yang responsif dan sensitif itu dapat mengembangkan rasa percaya pada bayi. Jadi rasa percaya ini selanjutnya akan membantu si bayi pada masa kanak-kanak untuk dapat bersosialisasi dengan baik ya. Nah, dengan teman-temannya. Jadi attachment, sentuhan positif itu akan memberikan attachment yang positif pada orang lain. Ya, jadi kalau di awal anak sudah diberikan dengan kekerasan, maka anak akan memberikan kekerasan pada orang lain. Ya. Nah, kemudian itu perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi ya. Artinya adalah ada dimensi-dimensi yang bukan hanya satu dimensi saja ya. Ada biologis, hubungan dengan psikologis juga dan sosial juga. Jadi setiap dimensi itu dapat berkembang ya dalam satu derajat yang bervariasi. Misalnya seorang anak berusia 4 tahun ini dianggap anak yang sangat cerdas, belum tentu memiliki kematangan emosi pada tingkat yang seimbang dengan kecerdasannya ya. Jadi secara IQ-nya cerdas, tapi EQ, emotional quotient-nya gimana ya. Anak ini saya sudah kasih pemahaman dia nih, materi-materi tentang nilai moral agama, saya bertanya segala macam, anak ini dapat nilai 100, dia bisa menemukan solusi dari kasus-kasus yang saya berikan. Tapi faktanya yang dia terapkan ini malah tidak sesuai, kok malah kurang ajar. Ya, marah-marah orang tuanya, ya bentak-bentak orang tuanya, atau tidak sopan sama guru, tidak sopan sama orang tuanya. Lah gimana ini, kok tidak mencerminkan anak ini pintar secara akademis. Ya. Jadi perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi. Kita tidak melihat satu dimensi saja, kita melihat beberapa dimensi ya. Kemudian perkembangan itu berlangsung lebih dari satu arah ya. Ini sejalan dengan meningkatnya kemampuan di satu area. Seseorang mungkin akan mengalami penurunan dalam area yang lain dalam waktu yang bersamaan ya. Contohnya itu adalah seorang atlet yang sudah tua dan tidak sanggup lari kencang ya, mungkin akan memilih untuk menjadi pelatih atau penulis ya. Sementara seorang nenek yang mengalami penurunan dalam daya ingat gitu ya, mungkin akan membuat catatan-catatan kecil untuk membantunya mengingat daftar belanjaan ya. Jadi ya tadi ya, meningkatnya kemampuan di area tertentu, terus orang akan mungkin mengalami penurunan dalam area yang lain ya. Tapi ini kembali lagi pada perkembangan manusia itu sendiri ya. Ya, jadi perlu memang dilatih ya, perlu memang dilatih dalam kecakapan dalam belajar bahasa, kemudian fisiknya ya. Kalau bahasa itu perbendaharaan kata ya, secara khusus berlanjut meningkat sepanjang dewasa, pemecahan masalah dan sebagainya. Sehingga anak itu ketika dalam usia-usia sudah tua itu dia udah tahu memorinya dia itu masih kuat apa tidak.
ketika sudah tidak kuat lagi, berarti dia harus punya keterampilan lain. Ya tadi seperti menjadi penulis, ya. Atau dia sudah mempersiapkan dari awal, baik saya nulis dulu, ya. Mungkin suatu waktu memori saya ketika saya berbicara itu udah mulai menurun. Ketika ngomong itu udah mulai, saya lupa ya, tadi saya ngomong apa ya, nyambungnya kemana ya. Jadi ketika teman-teman sudah menuliskannya, teman-teman itu sudah punya roadmap lagi ya. Oh, oh ternyata lanjutannya di sini ini. Ya, itu perkembangan berlangsung lebih dari satu arah. Kemudian perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologi dan budaya. Ya, jadi ini maksudnya keseimbangan antara kedua pengaruh tersebut itu berubah sepanjang waktu. Jadi pengaruh biologi seperti ketajaman sensoris dan memori itu menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Akan tetapi dengan dukungan budaya seperti penemuan kacamata dan buku agenda dapat mengkompensasi penurunan yang terjadi. Ya, jadi antara poin 1 sampai poin 3 ke 4 itu saling berhubungan ya, prinsip-prinsipnya itu saling berhubungan ya. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan manusia itu melibatkan perubahan pengalokasian sumber-sumber yang ada. Ya, pengalokasian sumber ini ada waktu, ada energi, ya, ada talenta, ada uang dan dukungan sosial dalam cara-cara yang beragam, dalam area-area yang semakin unik ke depannya. Pertama adalah sumber-sumber tersebut mungkin digunakan untuk pertumbuhan. Sebagai contoh, seseorang mungkin menggunakan waktu dan uang dimilikinya untuk belajar berenang. Ya, jadi Bapak Ibu menggunakan uang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu belajar di UT, mendapatkan gambaran baru ya tentang pemahaman dari materi-materi psikologi perkembangan, salah satunya itu. Yang ketika Bapak Ibu mengaplikasikannya sudah bisa oke, gitu ya. Kemudian kedua, sumber tersebut digunakan untuk memelihara atau memperbaiki diri. Misalkan seseorang yang belajar bermain piano supaya bakat musiknya tidak hilang, atau seorang anak yang menggunakan waktunya untuk mengikuti kursus bahasa Prancis. Sepulangnya ia dari Prancis selama beberapa tahun. Kenapa? Dengan mengikuti kursus tersebut, keterampilan berbahasa Prancisnya semakin bagus. Ya, itu kalau bahasa Prancis, kita bahasa Inggris aja jatuh bangun aku. Sudah semaput ini bahasa apa lagi ini? Saya saja pakai I, cinta love, kamu tak kamu ya, jadinya oh kenapa I love you gitu ya, saya cinta kamu gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah sumber-sumber tersebut dipakai untuk menghadapi kehilangan dan penurunan ketika perbaikan tidak dapat dilakukan ya, dan macam-macam. Ya. Jadi ketika seorang merasa tidak lagi mampu semasa masa sebelumnya, baik secara fisik maupun finansial, jadi ada dukungan sosial dari orang-orang yang lainnya yang bisa membantu. Kemudian perkembangan secara plastis, itu maksudnya kemampuan itu ditingkatkan melalui latihan. Jadi anak-anak itu yang mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis itu dapat dilatih dengan mengikuti program remedi. Ya, namun beberapa kemampuan tetap memiliki keterbatasan sekalipun telah dimodifikasi. Jadi setiap kita kenapa unik? Jadi kita tuh punya kelebihan A, punya kelemahan B. Ya, si teman kita yang satunya itu juga punya kelemahan dan kelebihan juga. Jadi tidak bisa kita menguasai semua keterampilan, menguasai semua keilmuan, tidak. Ya, ya maka kita saling bergandengan tangan. Ya, ya artinya kita saling melengkapi satu sama lain. Ya ini kalau sudah berpasangan ya, berkeluarga itu harus saling bergandengan tangan. Oke. Kemudian perkembangan tidak hanya mempengaruhi tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya. Ya. Sebagai contoh, seorang anak yang terbiasa hidup bebas mungkin akan memberontak saat berada di lingkungan yang penuh dengan keteraturan. Contoh lainnya, anak yang diasuh dalam keluarga yang demokratis mungkin akan berkembang menjadi anak yang penuh inisiatif di lingkungan teman-temannya. Ya. Jadi manusia itu tidak hanya mempengaruhi tapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah. Ya. Ya,
tadi ya. Jadi memang masing-masing dari kita perlu melihat ya konteks-konteks sejarah dari anak-anak kita itu bagaimana. Kita lihat perilakunya mereka saat ini. Ada sejarahnya. Kenapa si A sampai jadi seperti ini? Kenapa si B jadinya seperti ini? Kita tidak bisa samakan. Kok anak ini usia ini kok anak ini lebih pintar ya daripada si B ini. Si A ini lebih enak saya kasih jelasnya. Tangkapnya cepat, tapi si B aduh lemotnya minta ampun. Artikulasi yang tidak jelas ya. Lebih banyak ngelamun. Kenapa ini anak ini ya? Jadi ada sejarahnya ya, ada sejarahnya ya. Oke, itu saja materi di modul di kegiatan belajar 1 maksud saya ya, terkait dengan prinsip-prinsip perkembangan ya. Oke, itu ya yang sudah kita pelajari tadi, sehingga teman-teman bisa memahami dulu materi kegiatan belajar 1 prinsip perkembangan ini seperti apa dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, oke. Itu saja dari saya penjelasan terkait dengan prinsip perkembangan. Terima kasih dan selamat untuk mahasiswa menyimak kembali materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian membaca modul ya dalam psikologi perkembangan, sehingga teman-teman lebih memperkaya ya bahasan-bahasan yang ada, dan juga bisa artinya mengkritisi lagi gitu ya. Mungkin ada pembahasan saya yang terlewatkan, jadi ketika Bapak Ibu membaca modulnya bisa Bapak Ibu saling melengkapi apa yang sudah saya jelaskan sama yang Bapak Ibu sudah baca. Ya, karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan ya, kita saling melengkapi. Bapak Ibu melengkapi saya juga melengkapi Bapak Ibu, saling mengisi kekurangan ya, itu namanya kita saling belajar ya. Bukan berarti saya sudah strata S2 saya sudah bisa menguasai gitu ya, belum tentu juga. Bapak Ibu kan juga sudah menguasai yang lain, artinya Bapak Ibu menguasai empiricalnya, saya menguasai theoreticalnya ya. Tapi satu sisi kita saling melengkapi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di pertemuan pembahasan selanjutnya terkait dengan isu dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada kegiatan belajar 2. Oke, terima kasih banyak.